Setiap hari kita buka HP, kita scroll, kita lihat orang lain. Ada yang jago ngomong, ada yang lulus S2 di usia 23 tahun, ada yang ngebangun usaha, followernya ratusan ribu, dan di momen itu juga kita ngerasa kecil. Kayak kok gue nggak sejauh mereka ya? Kok gue masih di sini-sini aja? Kalau lu pernah mikir gitu, tenang, lu nggak sendiri. Gue juga pernah ngalami hal yang sama. Di video ini kita bakal ngobrolin soal percaya diri, tapi bukan percaya diri ala motivator. Ini tentang kenapa rasa percaya diri kita hancur pelan-pelan, dan gimana cara ngebangun rasa percaya diri di tengah era yang penuh bansos ini. Kita hidup di zaman yang penuh pencapaian. Semua orang pamer progres, semua orang kelihatan menang, tapi nggak banyak yang ngomong soal gagal, soal ragu, soal takut. Kita cuma lihat hasil akhirnya. Kita lihat orang yang udah sampai, tapi nggak pernah lihat dia mulai dari mana. Dan tanpa sadar, kita mulai ngerasa kayaknya gue emang nggak sebagus itu deh. Padahal bukan, lo bukan nggak bagus, lo cuma terlalu fokus ngelihat hidup orang lain sampai lupa ngelihat pertumbuhan diri lo sendiri. Penelitian dari Harvard bilang ada 60% anak muda merasa nggak puas sama hidup mereka karena terlalu sering ngebandingin diri lewat media sosial. Padahal standar yang lo pakai bukan standar yang lo buat sendiri, tapi standar yang lo resap dari luar yang belum tentu cocok buat lo. Gini deh, kalau lo nanam mangga, tapi tiap hari lo lihat tetangga nanam alpukat dan tumbuh duluan, apa lo bakal cabut pohon mangga lo? Enggak kan? Karena lo tahu waktunya beda dan buahnya juga beda. Banyak orang yang salah paham soal percaya diri. Kita kira orang yang pede itu yang paling sering ngomong, yang paling sering menonjol, yang selalu tahu harus ngapain. Padahal percaya diri itu bukan tentang seberapa lantang suara lo di luar, tapi seberapa tenang diri lo di dalam. Gue kasih satu data menarik. Menurut riset dari University of California, orang yang terlalu sering pamer kelebihan itu justru punya tingkat self-esteem yang rendah dari mereka yang kalem tapi konsisten. Jadi yang lu lihat paling vokal belum tentu yang paling yakin. Self awareness itu pondasinya aslinya. Lo ngerti siapa diri lo sadar kelebihan lo apa, kekurangan lo apa, dan yang lebih penting lo nggak denial. Lo belajar berdamai sambil tetap bertumbuh. Orang yang paham dirinya, dia nggak sibuk cari validasi. Dia fokus perbaiki apa yang bisa ia kontrol. Itu baru yang namanya keren. Bro, percaya diri itu kayak pohon, gak bisa lu siram dari atas doang, harus lu rawat dari akar, dan akarnya itu adalah cara lu mikir. Yang pertama, coba lu ubah pertanyaan. Biasanya kita tanya, gimana caranya biar orang itu suka sama gue? Coba pertanyaan ini lu ganti, gimana caranya gue bisa menghargai diri gue dulu? Karena percaya diri itu gak muncul dari ujian orang, tapi dari momen lu berani jujur, gue emang belum bisa sekarang, tapi gue masih tak belajar. Yang kedua, ada satu fakta menarik. Menurut jurnal Psychological Science, otak kita itu nggak bisa bedain antara pengalaman nyata dan visualisasi yang intens. Artinya apa? Kalau lo sering bayangin diri lo sendiri ngelakuin sesuatu, kayak public speaking, ngelamar kerja, pitching ide, nah itu ngebangun muscle memory di otak. Dan itu bantu banget ningkatin self confidence lo. Jadi jangan remehin latihan yang lo lakuin di kepala, meskipun itu kelihatan remeh. Bahkan hal kecil kayak nulis target lu atau bayangin lu ngomong dengan tenang, itu nanti ngasih dampak yang real. Terakhir bro, percaya diri itu bukan tentang jadi orang lain, tapi tentang berani muncul sebagai diri lu sendiri dalam versi terbaik lu, versi yang jujur, terbuka, dan terus berkembang. Kita semua punya kecepatan masing-masing, ada yang start duluan, ada yang belok, ada yang baru nyadar arah hidupnya sekarang. Tapi bukan siapa yang paling cepet, tapi siapa yang tetap jalan meskipun sering ngerasa capek. Dan buat lo yang masih ragu sama diri lo sendiri, mungkin ini waktunya lo berhenti ngebandingin hidup lo sama orang lain. Mulai lihat hidup lo sendiri sebagai jalan yang layak buat diperjuangin. Karena lo yang sekarang lagi nonton video ini udah selangkah lebih sadar daripada kemarin.